Baik, selamat siang Ibu. Perkenalkan nama saya Gladys Andini Martini DO dengan NIM 2407010104. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan teori HBM atau Health Belief Model. Jadi HBM atau Health Belief Model merupakan teori yang menginformasikan bahwa segala perilaku yang kita lakukan terkait dengan kesehatan, misalnya berolahraga dan mengecek kesehatan pribadi, itu merupakan hal-hal yang dipengaruhi oleh apa yang kita percaya tentang resiko dan manfaat bagi kesehatan diri kita. Nah, dalam teori HBM sendiri terdapat beberapa tahap atau konstruk yang saling berkaitan serta berpengaruh terhadap satu sama lain. Konstruk tersebut terdiri dari yang pertama, adanya keyakinan tentang kerentanan. Ini berbicara tentang seberapa besar seseorang rentan terkena resiko dari penyakit tertentu. Contohnya, individu yang memiliki keluarga dengan riwayat penyakit diabetes, dia akan merasa lebih rentan dirinya untuk terkena penyakit tersebut, sehingga hal ini akan membuat individu itu menjadi lebih waspada dan mau untuk mengambil langkah pencegahan. Tetapi, semua itu tetap tergantung pada pengetahuan, pengalaman masa lalu, dan seberapa parno dirinya terhadap penyakit tersebut. Lalu yang kedua ada keyakinan tentang keparahan. Hal ini tentang seberapa serius seseorang melihat sebuah penyakit itu ada. Contohnya, seseorang yang tahu kalau hipertensi dapat menyebabkan stroke dan juga serangan jantung, biasanya ia akan lebih takut dan berpikir apa yang harus dia lakukan agar tidak terkena risiko penyakit tersebut. Rasa takut itu dapat muncul dari pengalaman pribadinya sendiri, lalu cerita orang lain, atau bahkan dari media. Namun, setiap orang tentunya akan memiliki pandangan yang berbeda-beda, tergantung latar belakang mereka dan juga pengaruh lingkungan yang mereka dapatkan. Setelah itu yang ketiga ada keyakinan tentang manfaat. Ini tentang seberapa yakin seseorang kalau tindakan pencegahan itu memang benar-benar dapat memberikan efek yang positif bagi diri mereka. Contohnya, seorang percaya bahwa olahraga yang teratur dapat membuat tubuh menjadi lebih sehat, tidur menjadi lebih nyenyak, dan tidak gampang sakit. Jika ia lebih percaya, maka biasanya dia akan lebih semangat untuk menjaga kesehatannya dengan rajin berolahraga. Namun, hal ini tergantung dengan seberapa besar informasi yang dia ketahui dan seberapa penting dia menganggap kesehatan dirinya sendiri. Lalu yang keempat, keyakinan tentang hambatan. Nah, hambatan sendiri merupakan bagian yang seringkali menjadi alasan mengapa seseorang tidak jadi melakukan hal baik bagi kesehatannya. Contoh dari hambatan yaitu tidak mempunyai waktu, adanya rasa malas, dan juga susah akses terhadap layanan kesehatan. Semakin besar hambatan yang dirasakan, maka semakin kecil juga kemungkinan seseorang berani mengambil suatu tindakan. Oleh sebab itu, sangat penting setiap program kesehatan berpikir bagaimana cara mereka agar hambatan tersebut bisa dikurangi. Contohnya dengan memberikan edukasi serta memberi layanan kesehatan yang mudah untuk dijangkau. Yang kelima ada faktor pemicu. Hal ini merupakan pengingat atau pendorong agar seseorang dapat mengambil suatu tindakan yang benar. Hal ini bisa muncul dari mana saja, misalnya dari ajakan teman yang berada di sekitar, lalu dari saran dari dokter, serta kampanye dari TV, dan bahkan pengalaman pribadi dari orang lain. Contohnya, seseorang yang tiba-tiba sakit parah karena gaya hidup yang ia terapkan akan membuat orang-orang di sekitarnya menjadi lebih berpikir dan waspada untuk lebih memperhatikan serta menjaga kesehatan yang mereka miliki sehingga mereka tidak terkena penyakit yang serupa. Nah, teori HBM sendiri memiliki keuntungan-keuntungan yang dapat diketahui, yaitu yang pertama, HBM dapat melihat hal-hal yang personal dari setiap orang. Hal ini dimaksud contohnya yaitu bagaimana seorang percaya tentang kesehatannya itu sendiri. Lalu yang kedua, teori HBM dapat membantu untuk mengerti apa yang bisa membuat seseorang menjadi malas atau justru menjadi semangat untuk menerapkan pola hidup sehat. Contohnya, ada seseorang yang berpikir bahwa pemeriksaan ke dokter itu merupakan suatu hal yang sulit untuk dilakukan karena rumit. Namun, ada juga orang yang berpikir untuk selalu menjaga pola makannya agar dapat menerapkan pola hidup sehat. Lalu yang ketiga, HBM merupakan teori yang paling banyak disukai oleh setiap orang karena memiliki konsep yang simpel namun jelas sehingga mudah untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang keempat, teori HBM dapat mengajak setiap orang untuk aktif dalam mengambil setiap keputusan soal kesehatan diri mereka sendiri. Hal ini dapat meningkatkan motivasi dan juga rasa tanggung jawab oleh seseorang untuk hidup yang lebih sehat.
Lalu yang kelima yaitu teori HBM telah diuji berbagai negara dengan menghasilkan hasil yang konsisten, sehingga teori ini dianggap menjadi teori yang sudah diuji dan juga terpercaya untuk membantu mengapa seseorang mau atau mengapa seseorang tidak mau untuk melakukan perilaku hidup sehat. Nah, dari penjelasan saya, maka kesimpulannya yaitu teori health belief model merupakan salah satu teori yang dapat membantu kita untuk mengerti mengapa seseorang mau atau mengapa seseorang tidak mau untuk melakukan perilaku hidup sehat. Dengan melihat dari sisi keyakinan tentang resiko, manfaat, hambatan, dan dorongan yang mereka dapatkan. Nah, baik, jadi sekian dari penjelasan saya terkait dengan teori health belief model. Semoga bermanfaat. Terima kasih.